Film diawali saat Liam Neeson sebagai Otway. Ia adalah seorang pemburu yang dipekerjakan untuk membunuh kawanan serigala yang ada di salah satu tambang minyak di Alaska. Saat itu, Otway sedang menulis sebuah surat untuk istrinya yang berada jauh dengannya. Otway yang merasa sangat bersalah dalam kehidupannya, maka ia pun mau mengakhiri hidupnya. Namun Otway tidak memiliki keberanian lebih untuk melakukan hal tersebut. Nah guys, kalau kalian ada masalah atau ada kejenuhan dalam hidup atau apapun itu yang ada dalam hidup, jangan pernah berpikir sekali-sekali untuk melakukan bunuh diri ya guys. Tetap semangat, tetap jalani saja, oke? Tibalah hari di mana para pekerja tambang hendak pulang, begitupun dengan Otway. Mereka kemudian menaiki sebuah pesawat yang akan mengantar mereka kembali pulang. Namun di tengah penerbangan mereka, pesawat tersebut mengalami turbulensi. Para pekerja tambang yang berada dalam pesawat itu pun seketika panik karena pesawat mengalami guncangan hingga beberapa kali. Dan pada saat pekerja sedang tertidur, mereka kemudian terbangun setelah pesawat mengalami guncangan yang hebat. Pramugari pesawat itu pun memberitahu para pekerja untuk tetap tenang. Namun Otway yang curiga lalu melihat keluar jendela pesawat. Otway melihat sayap pesawat tersebut sedang terbakar. Lalu tiba-tiba pesawat mengalami turbulensi hebat lagi, di mana pada saat itu pesawat sudah hilang kendali dan akhirnya terjatuh. Lalu Otway yang berhasil selamat pun terbangun setelah tak sadarkan diri beberapa saat. Otway pun berjalan menuju serpian pesawat yang telah hancur itu. Otway mendekat lalu melihat seseorang yang berhasil selamat. Otway kemudian menolong pekerja tersebut yang terluka di bagian kakinya. Pekerja itu bernama Flannery. Flannery yang sangat panik tidak henti-hentinya meringis kesakitan. Otway pun mencoba menenangkan Flannery dan pergi mencari pekerja lainnya yang masih selamat. Kemudian Otway menemukan Hernandez. Untung saja Hernandez hanya memiliki luka lecet yang tidak terlalu parah. Kemudian Otway mengumpulkan para pekerja yang selamat lainnya ke dalam puing-puing pesawat yang telah hancur itu. Di antara mereka, Otway melihat salah satu pekerja yang sedang sekarat. Pekerja itu terluka sangat parah dan mereka tidak bisa mengobatinya. Otway pun mencoba menenangkan pekerja tersebut yang panik melihat tubuhnya terluka dan mengeluarkan banyak darah. Dan pada akhirnya, pekerja tersebut tewas setelah kehilangan banyak darah. Kemudian Otway memberitahu pekerja yang selamat agar mengumpulkan barang-barang yang bisa dibakar untuk membuat api dan mencari makanan yang tersisa dari puing-puing di sekitar pesawat. Pada malam harinya, Otway sedang berkeliling. Ia melihat kawanan serigala sedang memakan mayat dari penumpang pesawat. Otway pun mencoba mengusir serigala tersebut. Namun tiba-tiba saja Otway malah diserang oleh serigala itu. Untung saja beberapa pekerja yang melihat Otway lalu datang dan membantu Otway dari serigala tersebut. Setelah kembali ke dalam puing pesawat, Otway lalu memberitahu para pekerja bahwa mereka mungkin saja dalam wilayah kawanan serigala, di mana sejatinya serigala takut kepada manusia. Namun jika manusia dekat dengan sarang para kawanan serigala, maka serigala akan menyerang manusia untuk mempertahankan wilayahnya. Untuk saat ini, Otway menyuruh mereka untuk mengumpulkan mayat-mayat yang ada dan menjauhkannya dari puing pesawat agar para serigala tidak mendatangi mereka lagi. Saat mereka sedang berkumpul di sekitar nyala api, tiba-tiba saja mereka mendengar auman dari serigala. Dan Otway mengambil obor dan melihat keluar. Ternyata kawanan serigala sedang berada di luar dan memperhatikan mereka. Para pekerja pun panik melihat kawanan serigala itu. Namun Otway menyuruh para pekerja agar tetap tenang dan jangan panik. Lalu tiba-tiba saja para kawanan serigala tersebut pergi dan menghilang di tengah gelapnya malam. Setelah itu Otway membagi tugas untuk bergantian berjaga pada malam itu. Lalu saat salah satu pekerja yang sedang berjaga itu sedang buang air, dia tiba-tiba saja diterkam oleh serigala dan akhirnya tewas. Di pagi hari, Otway yang telah terbangun menyadari bahwa tidak ada seseorang yang berjaga. Maka ia pun keluar dan mendapati salah satu pekerja telah tewas diterkam oleh serigala itu.
Para pekerja lainnya pun panik melihat para serigala telah membunuh 2 orang yang berjaga tadi malam. Kemudian Otway menyuruh mereka untuk segera menyiapkan persediaan yang bisa mereka bawa untuk segera pergi menjauh dari puing-puing pesawat tersebut sebelum para serigala itu kembali datang dan menerkam mereka semua. Setelah memberi doa kepada para korban pesawat, mereka berlima yang selamat akhirnya pergi meninggalkan puing pesawat tersebut. Namun pada saat berjalan di tengah badai salju, Flannery yang berada di barisan paling belakang diserang oleh kawanan serigala. Otway yang melihat hal itu langsung berlari untuk menyelamatkan Flannery. Akan tetapi, salju yang sangat tebal menghambat mereka untuk berlari. Dan pada akhirnya, Flannery pun harus tewas setelah para kawanan serigala itu menerkamnya. Bayangin guys, kalian diterkam oleh serigala hidup-hidup. Wah, apa nggak ngeri tuh? Untung aja ini bukan kisah nyata ya guys. Mereka pun kembali melanjutkan perjalanan dan meninggalkan mayat Flannery di sana. Saat mereka sedang berjalan, mereka melihat kawanan para serigala yang tiba-tiba saja berlari ke arah mereka. Lalu Otway pun memerintahkan mereka agar segera berlindung ke arah pepohonan. Dengan panik, mereka pun berlari sekuat tenaga agar bisa sampai di pepohonan itu. Setelah mereka tiba di sekitar pepohonan, Otway lalu menyuruh untuk membuat api agar para kawanan serigala tidak lagi menyerang mereka. Setelah berusaha, akhirnya mereka pun berhasil menyalakan api. Kemudian Otway membuat sebuah alat pertahanan diri dari sebuah ranting pohon, di mana ranting pohon itu akan ditajamkan bagian ujungnya, lalu direkatkan sebuah peluru dari senapan milik Otway. Namun salah satu pekerja yang bernama Diaz mendengar hal itu justru meremehkan ide dari Otway. Diaz menganggap Otway hanyalah pria tua yang tidak tahu apa-apa. Tapi Otway mengatakan bahwa dia selalu menyalahkan dirinya atas kematian kedua temannya tadi. Otway menilai bahwa Diaz sedang sangat ketakutan karena melihat kawanan serigala tadi. Nah, Diaz yang tersinggung karena ucapan Otway akhirnya mengajak Otway untuk berduel 1 lawan 1. Otway pun berdiri dan menyanggupi permintaan Diaz. Tapi pada akhirnya Diaz harus terjatuh setelah Otway membantingnya ke tanah. Kemudian tiba-tiba saja seekor serigala datang menghampiri mereka. Serigala itu hanya berdiri menatap mereka dan tidak menyerang. Dan setelah itu serigala tersebut akhirnya pergi meninggalkan mereka. Serigala tadi adalah pemimpin dari kawanan. Dia adalah sang alpha. Saat mereka semua sedang duduk, tiba-tiba saja seekor serigala datang menerkam Diaz. Diaz yang panik akhirnya berteriak minta tolong. Lalu Otway yang sedang mencari ranting datang dan menusuk serigala tersebut menggunakan ranting pohon yang telah mereka lilitkan dengan peluru, yang akhirnya membuat serigala tersebut tewas. Otway mengatakan bahwa serigala tersebut adalah bawahan dari sang alpha. Sang alpha menyuruh serigala tersebut untuk menguji mereka semua. Lalu mereka membakar serigala tersebut dan memakan dagingnya. Kemudian Diaz dengan sombongnya memotong kepala serigala tersebut dan melemparkannya ke arah para kawanannya. Giliran udah mati, berani. Tadi hidup, ciut. Setelah itu mereka kemudian melanjutkan perjalanan. Lalu mereka berhenti karena melihat keadaan Burke yang sedang sakit. Saat Burke sedang beristirahat, mereka memperdebatkan takdir yang membawanya menuju ke tempat tersebut. Diaz yang tidak percaya akan adanya Tuhan mengatakan bahwa semua yang terjadi ini hanyalah omong kosong belaka. Namun Otway, ya walaupun pada awalnya dia hendak mengakhiri hidupnya, tapi Otway sejatinya sadar dan tahu bahwa dunia ini dikendalikan oleh Tuhan, di mana semua yang terjadi pasti karena ketetapan dari Tuhan. Nah, ini baru pemimpin, cocok nih guys, cocok. Setelah mereka melewati malam yang penuh dengan badai, pagi harinya Otway mencoba membangunkan Burke. Otway memukul-mukul tubuh Burke agar Burke tersadar dan bangun dari tidurnya. Namun pada kenyataannya, Burke telah tewas karena sakit yang dideritanya. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan lagi. Mereka pun sampai di ujung tebing yang curam. Mereka kemudian mencoba menyeberang ke sisi tebing lainnya karena sudah tidak ada jalan untuk kembali. Mereka lalu membuat sebuah jembatan dari tali yang mereka bawa dari sisa pakaian para penumpang pesawat lainnya.
Setelah itu Hendrik menjadi orang pertama yang akan melompat ke sisi tebing tersebut. Namun saat Hendrik melompat, tali yang mereka sambung terlepas. Dias yang melihat tali tersebut terlepas, kemudian berlari mengambil tali tersebut. Tapi saat Dias berhasil mendapatkan tali itu, es yang berada di bawah Dias mulai hancur dan terjatuh ke bawah. Untung saja Talget langsung berlari ke arah Dias dan mencoba menahannya agar tidak terjatuh ke bawah tebing. Setelah Hendrik mengikat tali di pohon yang ada di ujung tebing itu, maka Dias pun menyeberang dengan merayap di tali tersebut. Namun saat Talget menyeberang, tiba-tiba tali tersebut terputus yang membuat Talget terjatuh dan menghantam pohon. Talget pun akhirnya tewas setelah serigala mencabik-cabik dan membawa tubuhnya setelah jatuh dari pohon tadi. Lalu, kini mereka sisa bertiga. Mereka bertiga pun melanjutkan kembali perjalanan dengan menyusuri aliran sungai. Karena sudah sangat-sangat kelelahan dan juga kaki Dias yang terluka membuatnya memutuskan untuk tidak melanjutkan perjalanan. Dias telah pasrah dengan keadaannya saat ini. Namun Otway dan Hendrik mencoba meyakinkan Dias agar bangkit dan melanjutkan perjalanannya kembali. Dias tetap pada pendiriannya untuk menikmati detik-detik sebelum kematiannya datang dan membawanya pergi. Ya, karena Otway dan Hendrik tidak bisa membujuk lagi Dias, maka mereka berdua pun berpamitan dengan Dias dan melanjutkan perjalanannya kembali. Pada saat mereka berdua berjalan, tiba-tiba saja serigala datang dan mengejar mereka. Otway dan Hendrik pun panik dan segera berlari menjauh dari kejaran kawanan serigala tersebut. Lalu Hendrik terjatuh ke dalam sungai dan terbawa arus setelah menghindar dari terkaman serigala itu. Otway yang melihat hal itu pun langsung melompat juga ke dalam sungai. Saat Hendrik sampai di sebuah pohon yang tumbang, Hendrik pun mencoba keluar dari aliran sungai. Tapi sayangnya guys, kaki dari Hendrik terjepit di antara celah batu. Kemudian Otway datang dan mencoba membantu Hendrik. Namun Otway tidak mengetahui bahwa kaki Hendrik terjepit di antara batu yang ada di dasar sungai. Pada akhirnya Hendrik harus tewas tenggelam setelah kehabisan napas. Ya, bukan salah Otway juga sih. Salah Hendrik juga, kenapa nggak bilang? Lah, Hendrik juga nggak bisa bilang, kan dalam air. Iya juga sih. Ya maunya tuh Otway tuh masuk dulu kayak ke dalam air. Kenapa ini Hendrik ditarik-tarik tidak mau keluar? Ya pasti ada yang nyangkut. Kenapa nggak berpikiran begitu nih Otway? Sudahlah, namanya juga film. Dan sekarang tersisa Otway sendirian setelah keenam temannya tewas. Otway lalu duduk sejenak di pinggir sungai dan meminta Tuhan untuk menunjukkan keajaibannya. Otway berharap kali ini Tuhan datang dan menolongnya di saat Otway telah pasrah dengan keadaannya. Namun karena menurut Otway pertolongan Tuhan tidak akan datang, maka Otway kembali melanjutkan perjalanannya seorang diri. Di tengah perjalanannya, Otway seketika berhenti dan mengeluarkan semua dompet keenam teman-temannya yang telah tewas dan dompet para penumpang pesawat yang telah mereka kumpulkan. Lalu Otway menyusun dompet-dompet tersebut di tumpukan salju. Kemudian, serigala keluar dari dalam hutan dan menghampiri Otway. Ternyata Otway berada di sarang para kawanan serigala. Terlihat bangkai hewan seperti rusa dan tulang belulang yang menandakan ini adalah sarang serigala. Menyadari hal itu, Otway pun membuat pertahanan diri untuk melawan para kawanan serigala. Namun tiba-tiba saja, Sang Alpa melarang para kawanan serigala untuk menyerang Otway. Karena Sang Alpa ingin berduel 1-1 melawan Otway. Wow, ini baru Alpa guys. Duel 1-1, para pemimpin kan. Dengan menggunakan selotip, Otway merekatkan pisau di tangan kanannya dan 3 botol di tangan kirinya, kemudian memecahkan botol tersebut agar menjadi tajam supaya bisa melukai si Alpa. Setelah itu, Sang Alpa, pemimpin serigala, mendekati Otway untuk berduel 1-1 dengan Otway. Dan film pun berakhir. Aduh, gantung banget kan filmnya. Kita nggak tahu guys, apakah di ujung filmnya ini Otway mati atau si Alpa yang mati. Kan kita nggak tahu. Otway punya pisau, bisa melawan, siapa tahu dia menang kan. Wah, tapi walaupun dia menang, dia mau kemana coba? Di tengah badai, salju,
seorang diri lagi. Ya tapi biasanya kalau pemeran utama sih selalu berhasil kan. Tapi ya namanya juga film. Ya kalau gini akhirnya ya gini aja. Oke. Oke Sobat Molly, itu di alur cerita film The Grey. Jika suka silahkan like dan subscribe, dan sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya.